Tuhan. Teriakan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah umat-Mu, Allah yang siap menjamah dan melawat setiap kami, memulihkan dan meneguhkan pengharapan kami, untuk kami tetap berjalan bersama Yesus, untuk tetap mempercayai Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah yang lemah jadi kuat, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit disembuhkan, sebab mukjizat masih ada bagi kami. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat Paskah. Pemain musik tetap di tempat ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau mau kamar kecil nggak apa-apa. Tapi balik lagi nanti ya gitu ya. Haleluya. Bagaimana keadaan saudara pagi hari ini? Halo, bagaimana keadaan saudara pagi hari ini? Luar biasa. Percaya minggu depan lebih luar biasa? Amin. Nah saudara, tadi pagi saya sharing tentang Paskah itu membuat Yesus bangkit dan hidup. Tetapi dalam kebaktian yang kedua saya sharing dengan tema Paskah memberikan harapan pertolongan Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang pernah ditolong Tuhan dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan. Percaya Tuhan akan menolong kembali? Di bro, biar yakin lagu ini bro. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di situ memberikan harapan pertolongan. Slide berikutnya, Yesus sudah bangkit. Setuju katakan amin. Siapa yang membangkitkan Yesus? Maka dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak Tuhan, ya, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Justru kematian itu menjadi pintu untuk kita masuk kepada dimensi kehidupan kekal. Saudara percaya bagi mereka yang di dalam Yesus, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi dan menyediakan tempat tinggal bagi yang percaya. Kasih tahu kanan kirimu, kalau mau duluan silahkan, gak apa-apa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Dia juga akan membangkitkan. Membangkitkan bukan hanya seperti dalam Yohanes 11 ayat 24-25. Nanti akhir zaman seperti pemahaman Marta. Tapi juga hari ini kata Yesus dalam ayat itu. Kalau engkau percaya saudaramu Lazarus juga dibangkitkan. Apa yang sudah mati dalam kehidupan kita, kecuali daging ya jangan dibangkitkan lagi. Pergumulan, persoalan yang seolah-olah udah gak ada jalan keluar. Sudah gak ada pintunya, sudah gak ada lagi untuk bisa dihidupkan kembali. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus, kuasa yang sama yang akan membangkitkan kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, slide berikutnya, oleh sebab itu kita harus bangkit dari situasi apapun saudara. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk menyerah. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk putus asa. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk lari dari kenyataan-kenyataan. Sekalipun itu pahit. Mau berkat yang kecil atau berkat yang besar?
Pantesan masalahmu besar. Nah, puji Tuhan, sudah sadar kau sudah ya. Di F ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Kita mesti sepakat dulu. Khusus hari ini kita pulang jam 3. Semua siap? Saya nggak siap, kamu sendiri sampai jam 3 di sini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Amin. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji apa? Jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji sedia kekuatan. Ayo suami istri lihat-lihatan, katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat kanan kirimu, katakan bangkit. Nah begitu ya. Saudara percaya pertolongan Tuhan masih ada? Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-24 ada sebuah ayat yang berkata begini. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya ajaib, yang ajaib di tempat yang dalam. Loh. Artinya saudara dan saya kalau ingin melihat, mengalami, menerima pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi Tuhan, bagi tak ada yang mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Untuk melihat mujizat perbuatan pekerjaan Tuhan ada di tempat yang dalam. Memang di tempat yang dalam ada seperti pujian ini saudara. Positifnya nih di tempat yang dalam ini. Lebih dalam ku rindu. Kasih tahu lebih. Sampai di sini dulu. Mau lebih dalam dengan Tuhan? Lebih dari handphonemu? Nah ini. Tapi yang dimaksud di tempat yang dalam di sini, itu yang sebelahnya, ekstrim. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati. Wah, ini pemain drumnya udah langsung manifestasi tak? Bro, sebab ku tahu. Sekali lagi ya. Tak ada lembah, tak ada. Oke. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan tenang, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Wes sampai sini dulu. Jadi yang dimaksud ayat ini di tempat yang dalam itu seperti tadi. Lembah yang kelam. Masih ada enggak doamu, pergumulanmu yang belum diselesaikan Tuhan? Masih ada enggak? Kasih tahu kanan kirimu, berarti masih dangkal itu. Belum dalam. Nah, apa sih yang dimaksud di sini?
Jadi konteksnya ayat Mazmur tadi itu, orang-orang yang berlayar di lautan diterjang badai. Melambangkan manusia masuk ke dalam wilayah kecelakaan dan bisa tenggelam. Bisa terjadi kerusakan kapal, paling berisiko, rawan, penuh bahaya, paling tidak terkendali, goncangan keras. Bulan lalu saya dari pulau-pulau di Kepri, Jakarta ke Batam lalu ke Halbur. Nah dari situ kami naik ferry. Ternyata ombak itu padat saudara. Kami naik ferry itu dihantam ombak tuh kayak apa ini, kapal itu dihantam martil. Puh, puh, haleluya. Ini kalau ada apa-apa di tengah lautan saya teriak, tolong, tolong, tolong. Yang datang ikan hiu. Nih, jadi di tempat dalam itu di tempat yang slide berikutnya. Zona ketidakpastian. Ketika kau mengalami keadaan yang paling pahit, it ya pahit, sulit. Apalagi it. Ayo, ikut mikir apa? Hah? Pailit. Ah, itu lagi ya. Koit. Melilit. Makan apa kau tadi? Lebih baik makan itu, apa nasi kuning sama apa tadi itulah. Cuipan. Nah, cuipan mantap itu. Tadi satu plastik saya makan sendirian habis. Karena memang dari rumah belum makan saya. Ini gara-gara makanan ini. Ayo, tempat yang paling sulit, pahit, melilit, pailit, sakit. Ini saudara, disitulah kita menjadi orang yang bergantung total sama Roh Kudus dan Tuhan. Tempat ego kita, paling aku masih bisa, aku masih sanggup, aku masih dapat, aku. Hai, saudara. Kalau kamu masih kayak begitu, dibiarkan Tuhan. Seperti pujian tadi, tak ada lembah kelam yang tak kulewati. Hatiku takkan gentar. Sampai sini dulu. Lihat. Kadang-kadang Tuhan izinkan di tempat yang paling dalam. Saudara, kekuatan ego kita dihancurkan. Sehingga kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus, saudara. Slide berikutnya, yang dimaksud tempat yang dalam adalah situasi tempat yang paling berbahaya. Paling menyengsarakan, paling menyusahkan. Kok kenapa sih di tempat yang kayak begitu baru ditolong Tuhan nanti ya? Di luar kendali. Kadang-kadang udah gagal berkali-kali. Hilang kekuatan kemampuan. Nah saudara, contoh tempat yang paling dalam. Yusuf itu adalah tanah di penjara di bawah tanah. Waduh. Jadi bukan penjara di atas tanah, penjara di bawah tanah. Itu tempat yang paling dalam. Ya. Tuhan ketika orang Israel berjalan menuju Kanaan, Tuhan membawa mereka ke padang gurun yang gersang. Itu tempat yang paling dalam. Tuhan tidak buat pohon-pohon rimbun muncul, enggak saudara. Tempat yang paling dalam Daniel ketika dijebloskan dan dilemparkan ke dalam penjara. Kasih tahu kanan kirimu, cocok buat kamu kayaknya. Udah gak bisa apa-apa lagi, gak bisa lari kemana-mana kecuali bergantung sama Daud dengan singa beruang, bahkan dengan Goliat. Itu tempat yang paling dalam. Saya nggak tahu hari ini apa yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan ternyata itu tempat yang paling dalam. Udah berbulan-bulan Pak dompet kosong, udah berbulan-bulan Pak nggak ada bisnis, udah berbulan-bulan Pak nggak ada pesanan. Udah berbulan-bulan Pak, belum dapat pekerjaan. Tadi pagi saya bilang, udah bertahun-tahun Pak, belum dapat pasangan hidup. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian.
tempat yang dalam. Udah cari sana sini, gak ada juga. Slide berikutnya, apa alasannya? Nah ini, di tempat yang dalam baru melihat pekerjaan dan perbuatan. Tentunya Tuhan juga punya rencana. Yang pertama, kita lanjutkan. Haleluya. Di tempat yang dalam, tujuannya apa? Supaya keajaiban Tuhan itu nyata. Ayo kita lanjutkan. Contoh nih Daniel 3 ayat 24-25. Sadrak, Mesakh, Abednego ada di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan manusia yang memanaskan pun mati. Tujuannya apa? Mereka dilemparkan ke tempat yang paling tadi. Sulit, sakit, pahit, pailit, sembelit. Satu lagi apa? Koit. Nih, tujuannya apa? Supaya hanya Yesus saja yang mampu menolong kita. Supaya hanya Roh Kudus saja yang sanggup menolong kita. Haleluya, saudara. Jika kita di tempat yang dalam bukan ditinggalkan. Jadi kalau hari ini kau seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, seolah-olah ditarik-tarik, diseret-seret di tempat yang paling berbahaya, tempat yang paling dalam, engkau tidak ditinggalkan. Kasih tahu kanan kirimu, ada Tuhan yang sedang menunggu di depanmu. Setuju, katakan amin. Ku percaya kau Tuhan yang menjadikanku. Ku percaya kau Tuhan yang menepati. Amin. Jadi kalau saudara seperti Sadrak dan Abednego di tempat yang kita pikir seolah-olah akan habis, habis, ludes, apes, mules, ngapain gak mules? Huruf akhirnya S. Habis, apes, ludes, ngenes. Satu lagi S. Mampus. Ya ampun Tuhan. Engkau tidak akan dibuat seperti itu. Setuju, katakan amin. Akan ada Yesus di sana. Yesus memegangku. Yesus. Amin. Kemenangan. Oh, bangkitkan imanmu dan katakan Yesus. Apapun keadaanmu, kau tidak pernah dibiarkan. Yesus. Sekali lagi. Setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nih, ketika engkau ada di pusat tempat yang terdalam, ternyata Tuhan tidak biarkan. Yesus juga sudah ada di sana. Sehingga tadi yang dicebloskan 3, sekarang menjadi sama. Supaya keajaiban Tuhan yang nyata. Ada pertolongan yang berasal dari Tuhan Yesus bagi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan sampai jauh. Sampai habis-habisan, sampai gak ada apa-apa lagi. Sampai kadang-kadang minus. Lagi-lagi. Nes. Baru ada Tuhan di sana. Yang kedua, di tempat yang dalam baru ditolong Tuhan. Alasannya kenapa? Supaya iman kita makin dimurnikan. Kalau saya tanya, semua percaya pertolongan Tuhan? Percaya. Semua percaya Tuhan pasti menolong? Percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Kalau saya tanya juga semua orang berdoa, ya saya berdoa karena saya percaya ada Tuhan. Tapi kadang-kadang perlu dimurnikan prosesnya begitu. Ada panglima perang kerajaan Asyur namanya Naaman. Dia mengalami kusta. Lalu abdinya, pelayannya, budak perempuan itu ngomong, pergi temuin Elisa, kamu akan sembuh dari kusta. Naaman pergi ke Elisa. Sama Elisa disuruh nyemplung 7 kali di sungai Naaman. Sungai Naaman, sungai apa? Sungai Yordan. Kalau kamu di sini nyemplung sungai depan itu namanya sungai apa itu? Hah? Masa sungai Ciliwung situ? Gak jelas sungai. Oh ya dah, sungai Mangga 2 percaya kau lah. Saya mau tanya, Naaman percaya enggak? Kok enggak percaya, pergi dia. Akhirnya pergi pokoknya. Pertamanya enggak percaya, mau pulang kan begitu. Tapi berikutnya percaya. Waktu dia cemplungkan tubuhnya ke sungai Yordan, yang pertama dia bangkit, tahirnya, kustanya udah tahir. Apakah dia masih percaya? Masih. Dia celupkan lagi yang kedua. Kustanya sudah hilang? Belum. Sampai yang ke-6 dia juga tetap percaya. Waktu keluar, sudah sembuh? Belum. Kasih tahu kanan kirimu, kayak kamu kayaknya. Perlu dimurnikan. Sama Elia. Doa supaya turun hujan karena udah 3,5 tahun gak turun hujan. Doa pertama gak ada apa-apa. Doa kedua, ketiga, keempat, kelima juga tidak ada apa-apa. Imannya Ayo nyanyi lagu ini di Ebru. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu. Wes, sampai sini dulu. Pemain musiknya lihat-lihatan, nggak tahu lagu ini. Oke. Ayo kita lanjutkan 1 Petrus 1 slide berikut. Nanti di itu ya cari dulu lagu itu. Biar diraba-raba dulu sama pemain musiknya. Ayo saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Jadi kalau hari ini belum ditolong Tuhan, hari ini belum melihat perbuatan, belum menerima keajaiban Tuhan, belum terjadi mukjizat Tuhan, jangan putus asa. Iman kita lagi dimurnikan, iman kita lagi diproses untuk makin kuat, makin kokoh, tidak mudah goyah. Tetap berjalan dalam keyakinan kepada Yesus. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi, ku tetap percaya. Jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Yes, ku tetap percaya. Setuju, berikan tepuk tangan. Nah ini kan enak nih. Setiap ingat lagu rohani nyanyi. Aku harus tetap percaya. Aku harus tetap yakin. Imanku sedang dimurnikan. Imanku sedang diproses. Nah saudara, slide berikutnya. Iman tidak dimurnikan di zona nyaman. Kalau hari ini kau punya iman yang teguh, punya iman yang kokoh,
punya iman yang kuat itu prosesnya tidak di zona yang nyaman. Di tempat yang ekstrim, tak terkendali, kadang-kadang tempat terhalang. Justru disitulah iman yang murni lahir di tempat krisis. Yes. Sebelum Daud berani menghadapi Goliat, diproses. Ketemu singa. Daud lari atau maju ketemu singa? Saudara lari atau maju? Ya kan? Ketemu beruang. Daud maju. Proses. Begitu ketemu Goliat, imannya udah mantap. 40 hari, tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Tiba-tiba anak muda, wah, yang elok rupanya pipinya kemerah-merahan gitu ya, kayak pemain keyboard lah, udah gitu aja. Maju, imannya sudah dimurnikan. Dengar baik-baik, iman dimurnikan tidak di tempatnya. Iman justru di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, lembah, kekelaman. Disitulah iman kita. Yang lain mulai rontok, yang lain mulai ragu, yang lain mulai bimbang, yang lain mulai khawatir, yang lain mulai tidak percaya. Engkau tetap seperti Yosua dan Kaleb. Maju! Sebab kita pasti menang. Yang ketiga, kenapa? Ya, kebangkitan Yesus memberikan harapan pertolongan, tapi kok masih ada yang belum ditolong? Tunggu di tempat yang dalam. Alasan yang ketiga, tempat pembentukan karakter yang kuat. Ku mau sepertimu sempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan. namamu. Sebab saya tanya, siapa yang mau seperti Yesus boleh lambaikan tangannya. Harus loh, kekristenan itu goalnya adalah seperti Yesus, bukan melayani. Itu proses perjalanannya, tapi target goalnya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Nah, karakter kita sedang diproses, disempurnakan. Kalau engkau duduk sebelahnya suami, sebelahnya istri, kasih tahu, lewat kamu. Sama, di kantor ya lewat bawahan, lewat atasan. Dalam pelayanan ya lewat sesama pelayan. Dalam kul lewat sesama kul. Imam-imam musik lewat sesama imam-imam musik. Ya kan? Tadinya berlima, tinggal 4, proses. Nah ini, hanya pengkhotbah ini aja nih kami terus duduk ke atas. Apa tahu ini proses supaya suatu saat kamu melayani di bawah Pak Niko bawa firman. Kayak gini kau nggak boleh turun kau. Sekarang baru Andreas Nugroho. Kalau udah Pak Niko kamu juga nggak boleh turun ya kan? Lihat, ikut MDPJ nggak? Enggak, bertobat kau. Nggak boleh ada yang turun tuh. Sampai singer-singernya pun duduk di atas panggung tuh worship leadernya. Ini mereka duduk situ, nggak apa-apa lah biarin ya. Proses. Dulu saya sebelum pelayanan kayak gini, pembicara kayak gini, jadi singer juga, singer. Wah, dulu belum ada rayonisasi. Saya kan, saudara, saya full timer di Pak Niko ini kan baru 29 tahun. Bukan sombong loh, ini fakta loh, Mas Go. Tapi prosesnya juga wah luar biasa. Orang saya udah punya tiket mau keluar negeri itu. 1 bulan sebelum pergi, hari Jumat siang mau pergi ke luar negeri. Naik SQ, bukan ke Singapura, lebih jauh lagi saudara. Itu Kamis malam ditelepon pemimpin. Saya perintahkan Bapak
ke salah satu kota di Indonesia. Pak, mohon izin Pak, mohon maaf, saya sudah punya tiket untuk besok pergi saya Pak. Saya tidak izinkan. Nah, iya. Ini proses. Malam itu juga saya putuskan, baik Pak, saya mengikuti perintah Bapak. Besoknya saya batalin tuh luar negeri. Paling-paling sampai hari ini gak diundang lagi saya, begitu aja. Proses. Saudara pikir, kemarin 2 bulan lalu itu ke Kepulauan Kepri, tidur di hospitality gereja. Waktu dibuka itu airnya coklat, karena kan pulau dikelilingi lautan. Saya baru juga itu tidurnya, wah gak nyaman nih. Tiap jam 1 malam kenteng, tiang listrik, tang, bangun saya. Nanti jam 2, tang, ya bangun lagi. Ini seumur-umur puluhan tahun udah lama gak denger itu. Kau pikir proses. Nah, aku nggak tahu apa yang kau alami. Dengan senyum lihat kanan kirimu, proses. Ku serahkan hidup kepadamu, untuk kemuliaan-Mu. Ku Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ayo, kalau diproses jangan kalau diproses jangan protes. Tuhan tahu karakter kita, sifat kita, watak kita yang harus diperbaiki. Satu kali dalam renungan saya pun juga diberkati. Bagaimana penjunan perak itu memproses perak. Sampai kapan selesai perak itu diproses. Sampai muka penjunannya bisa kelihatan dalam perak itu baru selesai. Coba lihat kanan kirimu. Sudah terlihat wajah Kristus belum? Sudah dengan senyum kasih tahu, pantesan banyak proses kau. Ya ini saudara. Kadang-kadang kenapa sih Tuhan gak segera ditolong? Jujur saya mau tanya, pengennya lama-lama ditolong Tuhan atau cepat-cepat ditolong Tuhan? Cepat-cepat atau lama-lama? Kasih tahu kanan kiri maumu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik di Ebro. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah dimengerti. ini lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nih, lewati cobaan, lewati proses, lewati tempat yang dalam. Ayo, slide berikutnya. Oh, belum baca ayat dari tadi ini ya. Oke. Nah, Roma 8:29, goalnya hidup serupa dengan Kristus. Sebab ini juga yang disampaikan oleh Pak Niko, gembala pembina kita. Ini kekristenan kita ini goalnya. Mesti orang lihat kita, lihat Kristus. Haleluya. Aku lihat, namamu Gustian. Aku lihat Gustian sekarang beda. Kayaknya temanmu yang gak percaya itu. Karakternya beda sekarang. Hidupnya beda. Amin. Kasihnya berbeda. Haleluya. Bentar lagi, Pak. Ya kan? Ayo orang lihat gitu, orang kamu juga begitu.
Beda. Dulu PP depannya P, pemarah. P apalagi? Pemberontak P. Pembohong. Pengalamanmu ngomong yang banyak itu. Penghasut. Pengkhianat. Pengkhianat, penipu. P lagi ya yang banyak pengalamanmu. Ayo contoh. Pemabuk, pencuri. Ayolah dua lagi. Sudah pengkhianat. Sudah pembohong. Pendosa. Satu lagi. Pemalas. Itu masa lalumu semua. Tapi hari ini orang lihat, rajin gereja, rajin berkomunitasku, ikut pelayanan. Kasih tahu kanan kiri, pertahankan sampai garis akhir. Slide berikutnya, Allah bukan hanya menolong dan mengeluarkan dari masalah dan pergumulan, tapi juga Allah pun juga mengubah siapa kita. Kamu jadi P, pemaaf, pengampun, pendoa, pelayan, pemuji, penyembah, pengkhotbah. Mantap, apalagi P? Pengasih, penyayang, yang perlu pengasih dan penyayang. Apalagi satu lagi P? Penyabar, penghibur kayak Roh Kudus kau. Pemberi, penolong. Karakternya berubah. Haleluya. Ini yang harus kita ingat. Yesus sudah bangkit, kita pun juga bangkit dari kematian manusia lama. Dari kubur manusia lama sudah kita kuburkan. Bangkit dengan hidup yang baru. Setuju katakan amin. Keempat. Udah jam 11 ya? Enggak lama. Itu jam 11, belum. Kan jam 3, oke? Ku tahu yang kau mau. Yang keempat, mengenal Kristus secara pribadi. Kata mengenal itu ada dua sifat. Ada mengenal umum sama mengenal pribadi, mengenal secara khusus. Hari ini saudara mengenal saya umum, pengkhotbahnya. Itu suaranya kayak orang Korea Utara. Wajahnya pun kayak Korea Utara, Sumatera Utara. Padahal namanya Nugroho, begitu. Umum. Tapi engkau akan mengenal Kristus secara pribadi. Ada dua orang yang kita kenal, satu sahabat, satu teman. Kenapa? Kita sama-sama tahu namanya dengan baik, tapi kenapa kita pilih? Ini si A, si B ini teman, Pak. Tapi kalau si E dan si F ini sahabat, kenapa? Demikian juga dengan Kristus. Yesus punya tujuan. Saudara dan saya tidak ditolong sebelum sampai di tempat yang dalam. Supaya makin mengenal seperti Ayub. Dalam Ayub 42 slide berikutnya. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Hanya perjumpaan pribadi. Jadi Yesus pun juga pengen anak-anaknya di hari Paskah ini mengingatkan supaya saudara dan saya juga punya pengalaman pribadi, kisah nyata. Kenapa Petrus yang menyangkal 3 kali akhirnya tetap mempertahankan imannya, bahkan dia harus mati dengan salib terbalik? Karena punya pengenalan. Kenapa Paulus sudah dikasih tahu, kamu jangan pergi lagi ke Yerusalem, sebab kamu akan diikat dan ditawan. Dan Paulus tetap pergi, bahkan akhirnya ditawan ke Roma. Bahkan di Roma pun Paulus harus dipancung kepalanya. Kenapa kok tetap tidak mau menangkal Yesus? Karena punya pengalaman pribadi. Sama juga saudara dan saya, kenapa kok gak mau tinggalin Yesus? Cari pertolongan ke tempat lain, cari jalan keluar tempat lain. Karena kita punya pengenalan pribadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
membawa kedalaman pengenalan akan Allah. Kenapa Daud berani maju? Karena dia punya pengenalan akan Allah. Kenapa Kaleb dan Yosua berani maju? Karena dia punya pengalaman kedalaman dengan Allah. Kenapa saudara berani maju? Karena kau juga punya pengenalan yang dalam dengan Yesus. Di tempat yang paling sulit, tertekan, kompleks, justru pengenalan kita kepada Tuhan makin dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. ya ku Mengasihi sekali lagi ya. lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Yes, ku mengasihimu. Setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak apa-apa. Kalau hari ini kau belum ditolong Tuhan, ada pergumulan persoalan yang seolah-olah dibiarkan, diabaikan. Tidak, saudara. Tuhan punya rencana supaya kau makin dalam mengenal Tuhan. Yang kelima, kesaksian kita makin kuat. Di tahun amanat agung ini, supaya ada banyak orang diselamatkan. Untuk banyak orang diselamatkan harus ada banyak orang yang mendengar. Untuk banyak orang yang mendengar harus ada banyak orang yang menyaksikan. Roma 10 ayat 13-14. Saudara, dalam Yohanes 4 ayat 29 dan 30 ini, di situ ada seorang perempuan yang bersaksi di Samaria. Dia enggak lagi dibelenggu oleh masa lalunya. Dia tidak lagi dibelenggu oleh amoralnya. Tapi karena dia sudah dibebaskan oleh Yesus, sehingga Alkitab mencari waktu dia bersaksi di kota Samaria, ada banyak orang Samaria datang kepada Kristus. Padahal perempuan ini masa lalunya, saudara, slide berikutnya. Masa lalunya dia amoral. 5 kali gonta-ganti pasangan tanpa ikatan. Kalau bahasa gaulnya TTS. Apa? Alah gayamu. Teman tapi suami, Pak. Ya. TS. Jangan pura-pura kau. Hubungan tanpa status. Kalau bahasa gaulnya apa sekarang? Hah? Apa? Kumpul kebo itu generasi kolonial. Iya, gak peduli lagi. Aku sudah diubah oleh Kristus. Aku sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidupku sudah tidak sama lagi. Aku sudah ditolong oleh Kristus. Nah ini kesaksian makin kuat. Kok kamu yakin Yesus bisa memulihkan? Aku mengalami lebih pribadi. Kok kamu yakin bisa disembuhkan? Aku pengalaman pribadi. Kok kamu yakin bisa ditolong? Aku mengalami secara pribadi. Kasih tahu kanan kiri. Aku. Ngapain? Kalau lain ditolong. Kasih tahu kamu juga. Kamu juga. Sekali lagi, kalau lain ditolong. Kalau lain ditolong. Kamu juga. Kamu juga. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini di luar sana banyak orang kebingungan, nggak tahu mencari siapa yang bisa menolong dirinya. Di tempat yang dalam mereka akan melihat perbuatan dan keajaiban Tuhan. Seperti yang sudah saudara alami. Yes.
Ayo saksikan. Apa yang sedang kau alami dari Tuhan di dalam hidup. Tundukkan kepala. Aku percaya di tempat yang dalam, Paskah memberikan harapan pertolongan. Sekalipun di tempat yang dalam kau tidak ditinggalkan, tetapi engkau akan mengalami perbuatan dan keajaiban Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Worship leader. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Dari awal lagi, jiwaku, mari bangkit berdiri. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, ya, rasa sesak di dalam, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
Yesus Bapa, limpahkan kekuatan-Mu untuk kami tetap bertahan bersama-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu. Sekali lagi, inilah iman percaya kami. Kami tetap bersama-Mu Tuhan Yesus. Bersama-Mu. Amin, amin. Perkenan-Mu ya, teguhkan Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah. Katakan anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan meriah bagi Yesus. Sorak-sorai. Kami percaya Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami. Kami percaya Engkau pasti menolong kami. Di tempat yang dalam kami akan melihat, mengalami, menerima perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.